Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barata Yuanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 8, yaitu korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Pada bab 8 ini terdiri 3 kompetensi dasar. Yang pertama, memahami konsep korupsi. 2, menganalisis perilaku-perilaku korupsi. Dan ketiga, mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam bidang moral yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Pada bab 8 ini, ada 4 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pengertian, ragam, dan hukumnya. Yang kedua, ada motif-motif korupsi. Ketiga, bahaya korupsi. Dan yang terakhir, ada upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Pengertian, ragam, dan hukumnya. Pengertian korupsi adalah perbuatan jahat, buruk atau curang dalam mengelola uang milik bersama untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Jadi korupsi ini merupakan kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memanfaatkan keuangan milik bersama, entah itu milik organisasi, perusahaan, atau punya orang lain, itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya masing-masing. Lalu bentuk-bentuk korupsi di sini ada 5. Yang pertama ada gulul atau penggelapan. Jadi penggelapan ini adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Larangan penggelapan ini tertera dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 161. Bentuk korupsi yang kedua ada riswah atau suap. Menurut Umar bin Khattab, riswah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang mempunyai kekuasaan agar ia memberikan sesuatu yang bukan haknya kepada si pemberi. Bentuk yang ketiga ada hadiah. Hadiah ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama ada ribah dan juga ada gratifikasi. Nah, ribah ini sangat boleh dilakukan dan sangat dianjurkan untuk umat Islam. Riba di sini memiliki arti kita memberikan sesuatu milik kita secara ikhlas, memberi secara ikhlas, dan tidak mengharapkan balasan apapun dari orang yang menerima dari pemberian kita. Tetapi kita dalam hibah itu kita hanya mengharapkan ridha Allah. Sedangkan untuk gratifikasi ini tidak mengharapkan ridha Allah, artinya niatnya itu dilakukan karena kepentingan pribadi. Seperti itu. Lalu bentuk yang keempat ada sarikoh atau pencurian. Dan pencurian ini merupakan dosa besar. Mencuri atau menggunakan uang perusahaan, uang orang lain, atau uang organisasi dan uang yang lainnya yang sifatnya milik bersama itu secara sembunyi-sembunyi, artinya menggunakannya secara sembunyi-sembunyi. Lalu bentuk yang terakhir ada khianat atau khianat curang. Di sini artinya itu tidak amanah, melanggar janji, melanggar kesepakatan, dan juga tidak jujur. Nah, Allah membenci dan melarang perbuatan khianat. Nah, orang-orang khianat ini, orang-orang yang tidak amanah ini merupakan orang munafik. Hukum korupsi dalam pandangan Islam. Hukum korupsi ini ada di surat An-Nur ayat 38. Seseorang yang mencuri, balasannya adalah tangannya itu dipotong sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Nah, hukuman korupsi yang paling ringan itu dipenjara atau bahkan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Materi yang kedua ada motif-motif korupsi. Motif-motif korupsi ini dibagi menjadi 2. Ada motif internal dan juga ada motif eksternal. Motif internal itu terdiri dari mencintai hartanya secara berlebih-lebihan. Jadi tindakan korupsi itu adanya motif terlalu berlebihan dalam mencintai hartanya. Ketika kita berlebihan, maka kita akan melakukan segala cara untuk kita mendapatkan harta. Yang kedua, tamak dan serakah, boros, tidak pernah puas, kekurangan terus. Ketika sudah diberikan kenikmatan, ketika sudah diberikan rezeki oleh Allah, tetap dia tidak pernah puas dan dia masih merasa kurang. Lalu motif yang ketiga ada konsumtif dan hedonis. Jadi sering menghambur-hamburkan uang untuk membeli sesuatu yang
tidak terlalu penting di dalam hidupnya, sehingga ketika dia tidak memiliki segalanya itu, dia bisa saja melakukan tindak korupsi. Yang keempat, ada pemahaman agama yang dangkal. Artinya pemahaman tentang agama, pemahaman tentang mencuri, tentang korupsi itu sangat minim. Pemahaman tentang agamanya itu sangat minim. Lalu yang terakhir ada hilangnya nilai kejujuran. Ini pada hadis riwayat Ibnu Hibban, katakanlah yang benar itu walau pahit sekalipun. Artinya apa? Ketika orang itu kehilangan nilai kejujuran, tidak memiliki rasa kejujuran, maka dia bisa saja melakukan tindak korupsi. Lalu motif eksternal, yang pertama ada kesempatan dan sistem yang rapuh. Ketika seseorang itu berada di perusahaan atau di sebuah organisasi, kesempatannya itu sangat luas, memberikan kesempatan. Artinya apa? Pengawasannya itu kurang ketat. Akhirnya timbullah tindak korupsi secara diam-diam, dan sistemnya pun pengawasannya ini sangat rapuh. Yang kedua ada faktor budaya. Faktor budaya misalnya tidak bisa menolak permintaan orang tua. Ketika kita sudah memiliki pekerjaan, lalu orang tua menginginkan sesuatu atau kita harus memenuhi kebutuhan dari orang tua kita, karena kitanya sendiri yang mungkin terlalu mencintai harta kita, atau mungkin seseorang itu terlalu konsumtif, sehingga pasti akan terpikir untuk melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut karena merasa terpaksa. Yang ketiga ada faktor kebiasaan dan kebersamaan. Artinya menganggap bahwa tindak korupsi itu merupakan tindakan yang sudah biasa gitu. Jadi seseorang akan melakukan korupsi sebagaimana orang lain melakukan korupsi itu juga. Yang terakhir ada penegak hukum yang lemah. Artinya apa? Di sini tindak korupsi sangat besar di Indonesia. Penegak hukum di Indonesia ini sangat lemah. Artinya kalau misalkan kita mengenal tumpul ke atas, tajam ke bawah, seperti itu. Materi selanjutnya adalah bahaya korupsi. Bahaya korupsi ini untuk individu apa? Menghancurkan dirinya, merusak ibadahnya, mempermainkan doanya, menghancurkan keluarga serta keturunannya. Karena korupsi itu bisa merusak diri masing-masing gitu. Lalu bahaya yang kedua adalah untuk generasi muda, yaitu generasi muda itu akan menjadi antisosial, lalu pengetahuan atau menganggap korupsi itu adalah hal yang biasa dilakukan, lalu timbullah sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam bermasyarakat, yaitu timbulnya tidak ada keadilan sosial dan juga kesejahteraan sosial. Di sini pastinya dalam hidup bermasyarakat pasti ada rasa egois, merendahkan orang lain, lalu perbedaan yang tajam di masyarakat baik dari pendapatan, kehormatan maupun kekuasaan. Bahaya yang keempat adalah sistem politik, yaitu masyarakat tidak percaya lagi terhadap pemerintah dan juga pemimpinnya. Ketika pemimpin atau pejabat pemerintah itu melakukan korupsi, maka masyarakat secara langsung bisa menjatuhkan kekuasaan pemerintahannya. Lalu bahaya korupsi untuk sistem birokrasi administrasi, yaitu timbulnya kekecewaan publik, ada kemarahan sosial, lalu ada keresahan sosial, sehingga bisa menjatuhkan para birokrat. Bahaya korupsi sistem perekonomian, yaitu jika terjadi korupsi besar-besaran di suatu negara, maka investor asing itu akan berpikir dua kali sebelum benar-benar menanamkan modalnya itu di negara tersebut. Upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Yang pertama, memegang teguh amanah, budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Kesimpulannya, dalam pandangan Islam, dengan menumbuh kembangkan budaya anti korupsi sejak dini, diharapkan korupsi akan berhenti dan hilang. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.